pada part sebelumnya, Masing yang bertemu dengan sosok yang mengerikan di depan gang. Tubuhnya pun tidak bisa bergerak melihat sosok itu. Namun tiba-tiba saja HP-nya berdering. Pada saat waktu yang tidak tepat, Masing pun mengangkat telepon itu. Ternyata itu cuma telepon dari aplikasi esek-esek bro. Namun tanpa disadari oleh Masing, tiba-tiba ada sebuah pintu yang terbuka. Ternyata kini Masing sudah berada tepat di penginapannya. Masing pun tentulah bertanya-tanya kenapa dia bisa berada di sana. Padahal dia yakin sebelumnya bahwa dia belum sampai di sana. Dia pun mencoba menoleh lagi ke arah gang di mana sosok itu berada. Akan tetapi sosok itu kini telah menghilang. Paman Guan pun meminta Masing untuk segera masuk. Kemudian dengan wajah yang menyeramkan, Paman Guan berkata, "Hei tampan, jika kau tidur, jangan lupa untuk mengunci pintumu." Merasa heran dengan apa yang dikatakan oleh Paman Guan, Masing pun menanyakan alasannya. Dengan wajah yang sangat serius, Paman Guan berkata, "Ya sudah, biarkan saja terbuka. Tidak perlu kamu pikirkan." Tentulah membuat Masing merasa kesal atas sikap dari Paman Guan. Si orang tua sialan. Lagian siapa juga yang akan membiarkan kamarnya terbuka saat tidur? Baiklah, daripada memikirkan orang tua sialan itu, lebih baik aku mandi saja. Namun tanpa disadari oleh Masing, pintu yang tadinya terkunci tiba-tiba saja terbuka oleh angin yang sangat aneh. Dan pada saat Masing sedang mandi, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Dia pun langsung menoleh ke arah belakang. Ternyata itu cuma pantulan dari cermin yang memperlihatkan dirinya. Masing pun memuji dirinya sendiri yang sangat tampan. Pantas saja Paman Guan memanggilku tampan. Namun saat asik melihat dirinya sendiri dalam cermin, tiba-tiba saja terjadi pemadaman listrik. Masing pun bergegas keluar dari kamar mandi untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi tanpa disadari oleh Masing, keluar dari saluran air sebuah benang merah. Kemudian Masing dikejutkan karena pintunya kini telah terbuka. Masing pun bertanya, bagaimana bisa? Aku yakin aku telah. Sebuah tangan kering kurus kini tepat berada di depan Masing. Ternyata sosok itu adalah sosok vampir. Secara refleks Masing langsung menahan nafasnya. Namun sepertinya sosok itu tidak mengetahui keberadaan Masing. Sosok itu hanya terus berjalan dan terus berjalan sampai mendekati jendela. Di saat sosok itu terus berjalan, tiba-tiba saja malahan dia terjatuh. Sosok itu terjatuh karena kakinya tersandung koper milik Masing. Namun Masing kembali dikejutkan dengan sosok itu yang langsung bangkit. Dan juga kini terlihat bulan yang berubah menjadi berwarna merah. Dan sosok itu ternyata dapat berbicara. Mengetahui sosok itu bisa berbicara, Masing menyadari bahwa dia adalah seorang manusia. Masing kembali dibuat sangat kaget di saat makhluk itu malah melompat dari jendela. Terlebih lagi kamar Masing kan berada di lantai 5. Lalu Masing mencoba mengecek keadaan orang itu. Terlihat sosok itu sudah bersimbah darah di lantai bawah. Masing pun langsung berlari untuk mengecek keadaan orang itu. Tapi di saat dia sudah berada di bawah, tiba-tiba saja sosok itu telah menghilang. Masing pun mencoba mencari keberadaan orang itu. Dan dia menemukan seorang yang sedang berjalan di arah gang. Ternyata orang itu adalah si Ireng pada part sebelumnya. Masing pun berkeputusan untuk mengikuti si Ireng. Dan setelah kurang lebih setengah jam dia mengikuti si Ireng, Masing kembali dibuat sangat kaget.
di mana si Irang malah perlahan-lahan nyemplung ke dalam danau. Mengetahui hal itu sangat berbahaya, secara refleks Masing langsung berlari menghampiri si Irang. Lalu Masing berusaha untuk membangunkan si Irang. Dia pun menggoncang-goncangkan tubuhnya dengan sangat kuat. Woi, cepat, bangunlah, dasar buruk, ini sangat berbahaya. Di saat Masing mencoba untuk membangunkan si Irang, tiba-tiba saja dia kembali dibuat sangat terkejut, di mana kini sudah begitu banyak siluet bayangan yang mengelilingi danau itu. Terlebih lagi, mata Masing kini dibuat terbuka lebar saat melihat satu sosok. Sosok itu merupakan sosok hantu yang dilihat Masing pada saat dia akan kembali ke penginapannya. Sosok itu pun kini sedang melayang tepat di atas Masing, dan seakan-akan sosok itu sedang melihat ke arahnya. Masing sampai-sampai terpaku melihat sosok itu yang sangat mengerikan. Terlebih lagi kini sosok bayangan yang mengelilingi danau itu mulai mendekat ke arah Masing. Dan kini sudah begitu banyak makhluk yang sudah berada di sana. Terlebih lagi mereka malah membentuk sebuah formasi seperti bentuk yin dan yang. Dan kini sosok si Irang perlahan-lahan mulai membuka matanya. Masing yang mengetahui si Irang mulai bangun, dia pun seketika panik. Masing pun langsung refleks menutup mulut si Irang, serta dia meminta agar si Irang tidak berbicara. Masing pun sejenak berpikir untuk bagaimana caranya keluar dari situasi itu. Dia pun mencoba melirik ke arah sosok tanpa wajah. Terlihat seperti sosok itu sedang melakukan sebuah ritual. Namun tanpa disadari oleh Masing, si Irang malah jatuh pingsan akibat dekapan dari Masing. Masing hanya berkata, "Walan, apakah aku terlalu keras padanya?" Masing pun lalu menggeleng-gelengkan kepalanya, serta kembali fokus untuk bagaimana cara keluar dari situasi itu. Lalu dia melihat sosok-sosok hitam yang berada di sekitarnya hanya diam. Masing pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Masing pun terus berjalan, namun tanpa sengaja tangannya menyentuh salah satu orang. Dan setelah Masing mulai menjauh, tiba-tiba saja orang yang disentuh oleh Masing mengeluarkan api biru. Api itu pun secara perlahan terus merambat ke setiap siluet bayangan orang di sana. Tetapi terlihat Masing yang belum menyadari kejadian itu. Dia pun hanya terus berjalan untuk pergi dari sana. Dan kini diperlihatkan sosok tanpa wajah itu kembali menatap ke arah Masing. Dan orang-orang yang kini berkumpul di sana mulai mengeluarkan tangisan mereka. Menyadari situasi yang tidak beres, Masing pun mencoba menoleh ke arah belakang. Dan kini, dia dibuat sangat terkejut saat melihat sesuatu. Perlihatkan ratusan bahkan ribuan serangga yang datang menghampiri ke arah Masing. Ternyata kedatangan serangga itu berasal dari kamar milik Masing. Masing dibuat tambah panik di saat ada sesuatu yang menariknya ke bawah air. Dia pun berusaha meminta tolong kepada seseorang. Namun Masing kembali sangat terkejut. Dia melihat ada sebuah serangga raksasa yang sudah berada di atasnya. Masing yang terkejut hanya berkata, "Sialan, ini mustahil. Tidak mungkin hal sebesar itu ada di dunia ini. Apa aku hanya sedang bermimpi?" Dan serangga itu tanpa basa-basi langsung menyerang ke arah Masing. Serta diperlihatkan kini sosok tanpa wajah yang mulai bergerak. Dia langsung terbang menuju ke arah Masing. Entah apa yang akan dia lakukan. Kita malah diperlihatkan dengan Masing yang sedang berusaha keluar dari air. Di saat dia berteriak untuk meminta tolong, tiba-tiba saja Masing kembali dibuat terkejut. Misalnya, kini dia melihat baju yang dikenakan oleh hantu tanpa wajah sudah mengambang di atas air. Situasi pun semakin mencekam karena bulan di atas langit kini menampakkan senyumnya. Sementara itu, kita diperlihatkan di kamar milik Masing, di mana entah kenapa para serangga di kamar Masing mulai menyingkir. Itu disebabkan oleh kedatangan seseorang yang masih misterius. Kembali ke situasi Masing. Saat ini dia sedang berusaha untuk naik ke permukaan. Masing pun hanya menyesalkan kenapa hidupnya begitu sial. Padahal dia baru saja akan memulai kehidupan barunya.
Belum sampai di permukaan, kini nafas Masing sudah habis. Masing pun tidak mampu lagi untuk menahan nafasnya. Dia pun secara perlahan mulai tenggelam ke dasar danau. Lebih lagi di sana sudah ada sosok serangga raksasa yang menunggu kedatangan Masing. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba ada seorang yang memegang tangan Masing. Orang itu pun berhasil menarik Masing ke atas permukaan danau. Masing tentulah bertanya siapa yang menolong dirinya. Lihat sosok pria tampan berkulit pucat, serta mengenakan baju yang sama seperti hantu tanpa wajah. Orang itu pun meminta Masing agar jangan bergerak. Masing yang terpaku hanya menuruti perkataan dari orang itu. Kini orang itu pun berhasil seutuhnya menyelamatkan Masing. Kira-kira siapakah sosok orang itu? Dan jika kalian penasaran, jangan lupa saksikan part selanjutnya. Admin juga mau minta maaf bila suara admin kurang jelas, karena mungkin admin masih belum terbiasa. Oke, terima kasih. See you next video.